Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Rahman. Di sini saya akan membuat struktur data. Yang pertama itu adalah vektor. Oke, di dalam vektor, di sini pertama-tama kita mendefinisikan sebuah variabel bebas yang digunakan untuk sebagai menyimpan isi dari vektornya. Misalkan di sini saya ingin membuat data satu nama variabelnya. Terus kita ingin mengisi di data satu itu apa vektornya. Misalkan 1, 2, 3, 4, sama 5. Oke, terus itu kita panggil data satu. Kita jalankan. Oke, maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5 sesuai isi dalam vektornya. Kemudian, di sini karena ini tadi bilangan numerik, kita ingin tipe data yang string misalkan. Misalkan data 2, data 2. Bentar. Data 2, data 2. Oke, di sini kita ingin mengisi vektor dari data 2, yaitu menggunakan string. Contohnya, di string itu kita mengisinya dengan mengutip tanda petik. Oke, matahari, bulan, terus sama bintang, misalkan. Nah, di situ kita panggil data 2. Kita jalankan. Oke, maka akan muncul seperti ini ya guys. Matahari, bulan, bintang. Oke, selanjutnya. Di sini kita akan mengisi dengan eh, perbandingan. Misalkan data 3. Data 3 ini kita isi vektor yang mengecek apakah 5 itu lebih besar dari 2. Data 3. Kita jalankan. Maka hasilnya true. Kalau misalkan ini 5 ini kita ganti 1. 1 kan tidak lebih besar dari 2. Maka hasilnya false. Oke, selanjutnya kita ingin di vektor ini kita ingin mengecek hmm, tanggal hari ini. Misalkan S date. Oke, S date. Bukan mengecek ini, kita dalam vektor untuk menuliskan sebuah tanggal itu harus pakai date ya guys. Contohnya 2024, terus ini bulan 9, 09, 09, tanggal 18. Kita panggil data 4. Maka kita panggil habis itu. Oke, benar ya. Misalkan ini kita ganti 17. Oke, ini akan ngikutin. Oke, selanjutnya di vektor kita bisa menggabungkan beberapa jenis data. Contohnya, di sini kita ingin menggabungkan eh, string sama boolean dengan cara data 5 variabel yang bebas pakai apa? Data 5, habis itu kita ingin mengisi dengan string. Habis itu kita ingin mengisi dengan true misalkan. Panggil data 5. Error karena eh oh dia nggak definisi ya. Oh ini belum ruang cek. Oke, selanjutnya di sini kita ingin mengecek tipe data dari setiap variabel yang kita buat. Misalkan di sini data 1.
Data satu kan dia tipenya adalah integer ya. Data satu. Data satu, bukan. Ini kita namakan variabel cek aja, cek satu. Dari data satu yang ingin kita cek tadi. Data satu. Data satu itu dia string. Maka di sini kita buat kelas data satu. Cek satu. Oke. Oh, maka dia tipenya numerik ya. Numerik. Kalau data 2 misalkan. Data 2 itu adalah karakter. Oke. Dan seterusnya, data 3 itu dia itu logikal. Data 4. Data 4 itu date atau hari. Data 5 itu data 5 itu karakter, yes. Misalkan ini kita ganti 8i, jalankan, terus kita execution. Oh, masih karakter guys. Oke, selanjutnya, eh, selanjutnya, hmm, selanjutnya di sini kita menggunakan numerik berurutan. Misalkan, di sini kita punya variabel y yang kita isi dengan misalkan 1 sampai 10. Artinya, artinya itu dari bilangan min 1 hingga 10. Misalkan ini kalau 2. Nah, kalau 2 dia dari bilangan 2 sampai 10. Oke, selanjutnya, selanjutnya guys. Selanjutnya kita ingin eh kita ingin mencari nilai dari sequence misalkan x dari min sequence dari 0 hingga ke min min 20 dengan jarak itu sama dengan min 2. Kita panggil x-nya. Kita jalanin. Kita dimulai dari 0 hingga 20 dengan jarak min 2. Artinya 0, 2, 4 dengan jarak dia setiap angka itu dengan jarak 2. Oke, selanjutnya di sini kita ingin membuat eh, repetisi. Repetisi. Repetisi misalkan A. Kita definisikan repetisi dari 1 hingga 5 sebanyak 2 kali dalam. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya di sini ada paste 0. Ini di sini dia mengecek apakah bukan mengecek. Dia ngasih jarak ya dari setiap tanpa pemisah gitu. 1 banding 4 sampai 4. Tapi oke. Jadi dia mengisi A 1 sampai 4. Kalau misalkan paste 0 gitu. Nah, dia kan ngasih jarak A1. Setelah angka A ini ada jarak guys ya. Paste 0 dia akan matikan jarak. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke matrix guys. Lanjut ke matrix. Oke, di matrix itu cukup banyak ya guys ya. Pertama kita definisikan Y dulu. Kita definisikan Y.
dari 1 hingga 12. Oke, oke sama kayak tadi guys ya. Sama kayak yang sebelumnya yang di vektor tadi. Nah, di sini kita langsung ke metrik aja guys. Di metrik, cara pembuatannya itu harus berurut. Misalkan ini metrik satu. Misalkan saya punya metrik satu. Ini metrik, cara memanggilnya itu dengan matriks terus eh, data dari Y sebelumnya dengan jarak dengan kolom 4 panggil metrik satu. Ayo. Oke, matriks data Y and row matriks satu. Hmm, data Lex betul. Oke, salah guys. Oke, selanjutnya metrik 2 dari data Y dengan jumlah baris dan baris 4 n kolomnya sama dengan 4. Oke, matriks 2. Oh, tipe. Oke, lanjutnya. Oh, di sini menggabungkan matriks. Saya definisiin variabel A dengan matriks dari rentang 2 hingga 10 dengan kolom dan baris yaitu 3. Kita jalankan. Oke. Habis itu matriks B dengan matriks 5 sampai 13 dengan baris dan kolom 3. B. Oke. Habis itu untuk menggabungkannya kita bisa pakai perintah bind. Si kita buat variabel C dengan bind habis itu kita gabungkan matriks tadi A sama B. Panggil ya C. Oke, gabung guys ya. 2 3 4 5 6 7. Cara urut guys. 5 6 7 8 9 10. Oke. Selanjutnya. Oke, dengan kolom band ya. Ini kan eh airband. Kalau misalkan pakai kolom, ini copy aja guys. Copy ini dengan baris R kalau C D D jalankan. Oke, dia akan terdefinisi berdasarkan
kolom bukan baris. Kalau ini kan dia ke baris ke bawah. Kalau untuk kolom dia ke samping, ke kanan, guys. Oke, selanjutnya ada array. Array. Oke. Nah, di array, untuk di array itu hmm, kita bisa definisiin dengan variabel sama aja kayak sebelumnya. Misalkan sini my array. My array. Nah, untuk array ada perintah yang namanya array. Di array ini kita bisa menggabungkan beberapa vektor menjadi satu, gitu. Langsung satu baris. Misalkan di datanya ini ada 1 sampai 24 karakter atau numerik dengan dimensi itu C 4, 3, sama 2. Panggil array. Oke, di sini akan membuat vektor dengan dimensi 4, 3, sama 2 dari rentang 1 sampai 24 gitu, guys. Oke, selanjutnya di sini kita untuk mengakses elemen kedua dari baris kedua. Contohnya dengan misalkan elemen. Kita membuat variabel elemen dengan tadi my array sebelumnya yang di atas. Di situ kita mengecek baris kedua, kolom ketiga sama eh, apa ini lapisan ke satu elemen langsung ini. Nah, di baris kedua terus kolom ketiga dan baris ke satu itu ada 10. Oke, pas ya, bener ya, 10 ya. Oke, lanjut. Di sini kita ingin mengubah dimensi array. Caranya kita membuat dimensi dengan variabel myArray yang sebelumnya. Ini array, myArray. Dengan kita rubah dimensinya menjadi yang sebelumnya itu di 432, kita rubah menjadi 262. Terus kita panggil myArray. Oke, sebelumnya dia seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Dia ngitung 2 kolom, terus 2 baris, terus 6 kolom. Dengan dimensi, dengan ininya dua lapisan gitu, guys. Oke, selanjutnya di sini kita ingin operasi perhitungan dalam array, guys ya. Sini kita ingin tambah, misalkan total tambah sum dari my array total. Maka dari eh, ini dijumlahkan semua akan menghasilkan 300. Oke, selanjutnya di sini kita ingin mencari nilai rata-rata, average, rata-rata rata dengan rumus average mean dari my array rata-rata. Kita panggil variabelnya. Oke, jadi dari semua ini dihitung, dijumlahkan, situ bagi berapa nih? 20 ya. Beberapa nih lah, pokoknya dijumlahin. Terus itu satu-satu.
dibagi dengan jumlah seluruhan dari n-nya sama dengan 12,5. Oke, selanjutnya di sini kita ingin mencari baris kayak yang ini tadi, yang kayak yang di sini pakai elemen. Tapi bedanya di sini kita pakai slice. Slice my array dari satu 2. Oke, oke selanjutnya itu ada faktor. Oke, di faktor. Nah, faktor ini kita eh, cuman kita menyimpan data yang bersifat kategorik, guys. Contohnya, di sini kita membuat karakter misalkan. Contoh karakter dari warna. Misalkan karakter dari eh, kita membuat karakter vektor. Karakter vektor dengan C-nya itu ada merah, biru, hijau, biru lagi, sama merah lagi. Setelah itu kita panggil vektornya atau panggil variabelnya, guys. Char vektor. Nah, jadi eh kini kita membuat vektor dari karakter, guys ya. Karakter ini, guys. Karakter dari jumlah stringnya. Habis itu kita ingin mencari karakter vektor ini jadi faktor. Misalkan faktor warna. Faktor dari karakter vektor. Faktor warna. Oke. Jadi dari karakter yang ini yang tidak ada duplikat adalah biru, hijau, merah. Yang duplikat ini dia nggak dihitung, guys, karena dia sebelumnya sudah ada gitu. Oke, selanjutnya di sini eh, kita langsung ke DF, guys ya. Langsung ke data frame. Nah, di data frame ini data frame dengan variabel response yaitu ada vektor respon dengan C 1, 2, 3 dan vektor treatment itu ada faktor A, B, sama A. Oke, kita panggil DF-nya. Oke, jadi 1, 2, 3 dia akan berada di baris respon. Terus treatmentnya dia akan berada di baris kedua setelah baris respon.
Oke, selanjutnya itu ada list. List. Singkat aja, list itu cuman eh, di dalam list ini kita bisa menyimpan berbagai jenis objek dalam satu wadah. Jadi bisa string, terus bisa logikal, bisa numerik. Contohnya, misalkan di sini saya ingin membuat list dengan eh, numbers, misalkan numbersnya itu C 1, 2, 3, 4, sama 5. Di situ kita ingin membuat karakter string letters. Oke, letters itu dia ada A, terus dia ada B, dia ada C, dan dia ada D. Dan bisa juga di sini kita isi dengan matrix, yes. Matrix data. Matrix data. Masukin rumus matrix. Matrix dari 1 sampai 6 dengan jumlah baris itu sama dengan 2. Misalkan juga nested list atau list yang diulang. Misalkan list di situ A sama dengan 1, dengan B sama dengan string text, kita panggil listnya, list, kita panggil. Oke. Ini saya akan melanjutkan untuk struktur data selanjutnya, yaitu adalah data frame, di mana data frame ini adalah struktur data yang paling penting dan sering digunakan untuk menyimpan dan mengolah data tabular atau data dalam bentuk tabel. Nah, biasanya setiap kolom bisa memiliki tipe data yang berbeda, tetapi untuk setiap baris harus memiliki tipe data yang sama. Nah, berikut untuk kode membuat data frame. Nah, di sini pada data frame-nya itu terdapat kolom ID dari 1 sampai 5, kemudian ada nama, kemudian ada umur, dan juga skor. Untuk memunculkan data frame-nya, kita dapat memanggil variabel di mana kita menyimpan data frame ini, yaitu data. Untuk data frame-nya. Kemudian kode untuk menambah kolom baru. Di sini ada nama data frame yang kita buat, kemudian ada tanda dolar, dan nama kolom barunya. Itu adalah status. Juga dapat melihat dengan memanggilnya, itu data, dapat penambahan kolom status. Kemudian kita akan menambahkan nih, baris baru. Oke, di sini kita menambahkan baris baru di mana new row kita nyimpan dengan variabel new row di mana ada ID 6, nama Frank, umur 50 dan skor 80 dengan status aktif. Dan kita menyimpan gabungan data tadi, data frame tadi di nama variabel data baru dengan fungsi airbar. Sudah menambah dari yang tadinya dengan ID 5 sekarang dengan
ber-ID. Nah, kemudian mengimpor data dari file Excel. Kita paste yang sudah kita copy tadi, data contoh. Dengan variabel nama data contoh. Kita bisa menampilkan 6 baris uang, menampilkan 6 data awal dari data set kita dengan fungsi head. Kemudian kita akan mencoba mengekspor data frame ke file CSV. Tampilan dari 6 baris awal dataset. Oke, selanjutnya itu ada percabangan if. Percabangan if ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur dasar dari pernyataan if memungkinkan Anda untuk menjalankan kode hanya jika suatu kondisi itu terpenuhi. Nah, di sini ada contohnya itu menilai angka. Nah, kita menginisialisasi bahwa X itu adalah 10, maka X lebih besar dari 0. Maka yang dikeluarkan itu adalah X adalah bilangan positif. Kemudian kita menilai kondisi boolean, yaitu kondisi true ataupun false. Dapatkan output bahwa payung karena is raining adalah true. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan kondisi yang kompleks. Oke, di sini contoh misalnya menggunakan kondisi kompleks, kita menginisialisasikan bahwa X yang berumur 25 tahun dan his ID-nya dia mempunyai, yaitu berarti true, di mana kondisi pertama ketika umur lebih besar atau sama dengan 18 dan his ID. Ini menunjukkan kedua-duanya harus terpenuhi, maka kita akan mendapatkan outputnya Anda dapat membeli rokok. Nah, jika hanya memiliki umur kurang dari 18, maka dan tidak ada kondisi ID-nya, maka kita mendapatkan output Anda terlalu muda untuk membeli rokok. Nah, jika untuk tidak keduanya, maka Anda perlu menunjukkan ID. Nah, di sini kita inisialisasi tadi 25 dan SID itu, maka mendapatkan output Anda dapat membeli rokok. Kemudian, contoh selanjutnya itu adalah pernyataan if dalam fungsi. Contoh untuk pernyataan if dalam fungsi. Di sini ada check age, atau nama variabel atau nama fungsinya, fungsi age, di mana jika age itu lebih besar atau sama dengan 18, maka kita mereturnkan nilai dewasa. Nah, jika kurang dari 18, maka kita mereturnkan belum dewasa. Kita mencoba untuk ngecek jika umur 20 tahun. Kita mendapat return dewasa. Nah, dalam percobaan if itu ada if, else dan juga if else, if else. Nah, if else ini dirancang untuk menangani vektor. Oke, contohnya itu ada kita memiliki
objek bernama numbers. Jika number itu lebih dari 10, maka di-outputkan lebih dari 10. Dan jika else, maka di-outputkan bahwa 10 atau kurang. Nah, untuk 5 itu 10 atau kurang. Nah, untuk 12 lebih dari 10. Untuk 7 itu 10 atau kurang. Dan untuk 9 itu 10 atau kurang. Baik, demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada perulangan for. Perulangan for digunakan untuk melakukan iterasi beberapa baris kode secara berulang kali dengan menggunakan elemen-elemen yang terdapat dalam vektor, list, atau struktur data lainnya. Contohnya yang pertama, kita bisa menggunakan perulangan for untuk melakukan iterasi melalui vektor. Pertama, buat dulu sebuah vektor yang diberi nama numbers. Vektor ini akan menyimpan tipe data integer dari angka 1 sampai 5. Kemudian perulangan for untuk melakukan iterasi setiap elemen dalam vektor numbers. Pada setiap iterasi, nilai angka ini akan terus berubah, sesuai dengan elemen saat ini dalam vektor numbers. Kemudian print untuk menampilkan hasil. Bisa dilihat pada hasilnya 1 sampai 5, yang merupakan setiap elemen yang terdapat dalam vektor numbers. Pada contoh selanjutnya, kita bisa menggunakan perulangan for untuk melakukan iterasi melalui indeks. Pertama, buat dulu sebuah vektor yang diberi nama names. Vektor ini akan menyimpan nama seseorang dengan tipe data string. Di sini kita menggunakan fungsi seek_along. Ini fungsinya untuk mengubah tipe data string dari suatu vektor menjadi suatu bilangan bulat integer. Jadi misalnya di sini ada Alice, ini akan diubah menjadi angka 1 karena Alice ini merupakan data ke-1 dari vektor names. Kemudian Bob akan diubah menjadi 2 karena ini data kedua. Begitu juga dengan Charlie akan diubah menjadi 3. Kemudian print untuk menampilkan hasilnya. Bisa dilihat pada hasilnya, indeks ke-1 akan menampilkan nama Alice, indeks kedua akan menampilkan nama Bob, dan indeks ketiga akan menampilkan nama Charlie. Pada contoh selanjutnya, kita bisa menggunakan perulangan for untuk menghitung total dari setiap elemen dalam suatu vektor. Pertama, buat dulu suatu vektor yang diberi nama 6. Vektor ini menyimpan suatu bilangan bulat integer. Kemudian ada variabel total yang nilai awalnya adalah 0.
Jadi perulangan for ini akan menjumlahkan setiap elemen dari vektor 6. Jadi awalnya total ini kan 0. Kemudian elemen pertama dari vektor 6 itu 5. Jadi 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian pada iterasi kedua, total tadi kan sama dengan 5. Kemudian elemen kedua dari vektor 6 yaitu 10. Jadi 5 ditambah 10 sama dengan 15. Dan seterusnya pada iterasi ketiga dan juga keempat. Jadi hasil akhir dari perulangan for ini merupakan penjumlahan dari 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 yang hasilnya adalah 50. Print untuk menampilkan hasil. Bisa dilihat hasilnya merupakan 50 yang merupakan penjumlahan setiap elemen dari vektor 6. Selanjutnya masuk ke perulangan while. Di sini pertama kita akan menginisialisasi variabel count, yaitu jumlahnya 1. Kemudian kita akan lakukan looping dengan variabel while yang dijalankan dengan syarat count itu kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian di sini kita akan mencetak count tersebut dengan perintah print. Setelah mencetak, kita akan menambahkan count dengan nilai 1 sehingga loop dapat berlanjut dengan syarat yang terpenuhi, yaitu ketika count lebih besar dari 5. Oke, kita akan masuk ke kode selanjutnya. Pertama-tama kita di sini akan menginisialisasi variabel number yang berjumlah 5. Yang nantinya nilai number ini akan digunakan untuk menghitung nilai faktorial. Faktorial diinisiasikan dengan 1. Kemudian kita akan melakukan looping dengan variabel while yang dijalankan selama nilai number lebih besar daripada 1. Di dalam loop ini, nilai faktorial diperbarui setiap iterasi dengan mengalihkan nilai saat dari faktorial dengan number. Kemudian nilai numbernya kita kurangi dengan 1. Kemudian kita akan mencetak nilai faktorial. Di sini didapatkan nilainya adalah 120. Selanjutnya kita akan menghindari loop yang tidak terbatas. Pertama, kita akan menginisialisasi variabel counter dengan nilai 1. Kemudian menggunakan loop while untuk menjalankan blok kode selama nilai counter kurang dari atau sama dengan 5. Di dalam loop ini kita akan mencetak nilai tambahkan dengan 1 ke counter untuk memastikan loop bergerak maju. Iterasi ini akan terus berulang sehingga nilai counter lebih besar dari 5, sehingga loop ini akan berhenti. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan yang menggunakan variabel break. Pertama, kita menginisialisasi vektor number dengan angka 1 hingga 5. Kemudian kita akan menggunakan loop for untuk mengiterasi setiap elemen dalam faktor number.
Untuk memeriksa apakah elemen saat ini adalah 3, kita akan melakukan looping. Jika ya, loop akan terhenti oleh perintah break. Setiap iterasi mencetak elemen number. Proses ini akan mencetak nilai-nilai dari number hingga elemen 3 ditemukan. Setelah itu loop akan berhenti. Kita juga harus memperhatikan tata letak dari setiap kode untuk menghindari error. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan perulangan next. Pertama, kita akan menginisialisasi vektor number dengan angka 1 hingga 5. Kemudian dengan menggunakan loop for, kita akan mengiterasi setiap elemen dalam faktor numbers. Pada loop ini, setiap elemen akan diperiksa apakah elemen saat ini adalah bilangan genap. Oleh karena itu, kita menggunakan modulus persen untuk memeriksa apakah hasil pembagian elemen sama dengan 2 atau 0. Jika elemennya adalah genap, maka iterasi selanjutnya bisa dilaksanakan. Jika tidak, bisa diabaikan. Maksudnya jika elemen bilangan ganjil, maka perulangan selesai dan mencetak hasil dengan perintah print.